yang diberikan oleh IXDA kemarin. Aplikasi ini saya namakan DAPMI. Ya, lanjut ya. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama, design brief. Yang kedua, metodologi. Yang ketiga, timeline. Yang keempat, konten dan desain proses. Dan yang terakhir, penutup. Ya, yang pertama kita bahas design brief. Ya, ini kemarin kita dapat studi kasus dari XDA ya. Banyak hewan yang ada di shelter dan foster home menunggu adopsi, dan kita disuruh membuat sebuah tampilan desain experience yang dapat membantu shelter untuk menemukan adopter untuk hewan-hewan yang ada di shelter. Metodologi, saya menggunakan metodologi design thinking. Ya, berikutnya adalah timeline. Di sini saya mengerjakan dengan waktu 1 minggu. 3 hari pertama saya menggunakan untuk penelitian, dan 3 hari berikutnya untuk mendesain mockup dan lain-lain. Dan yang hari terakhir saya gunakan untuk dokumentasi. Berikutnya adalah konten dan desain proses. Untuk empathize, di sini saya akan menjabarkan tentang keyword dari permasalahan dari studi kasus ini. Saat ini banyak hewan peliharaan yang ditampung dan dirawat di pet shelter. Hewan-hewan tersebut sudah siap diadopsi, namun masyarakat masih beranggapan memiliki hewan sama saja menyakitinya dengan alasan karena tidak tahu cara merawatnya atau tidak cocok dengan gaya hidup mereka. Adapun yang memilih untuk merawat hewan peliharaan, namun masih banyak dari mereka yang hanya memelihara hewan karena tampilan. Dan mungkin kita tahu banyak orang yang hanya memelihara karena dia ingin melihat hanya lihat dari sosial media dan hanya untuk pamer seperti itu, tapi mereka masih kurang tahu untuk merawat dan lain-lain. Akibatnya banyak hewan yang diadopsi jadi kurang perhatian, stres, bahkan mati. Jadi di sini kami ingin membantu teman-teman yang ingin mengadopsi hewan untuk mengadopsi hewan yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Ini user research. Penelitian ini berguna untuk mencari solusi dan membuat layanan yang mempermudah calon adopter untuk mengadopsi hewan yang ada di pet shelter. Berikutnya user interview. Untuk menggali informasi lebih dalam, saya melakukan wawancara terhadap 3 rekan saya yang berminat atau yang sudah pernah memelihara hewan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Di sini ada 4 pertanyaan yang bentar. Ada sponsor. Maaf. Lanjut lagi ya. Monggo Mas, monggo. Oke, ini pertanyaannya yang pertama adalah mengapa Anda tertarik untuk memelihara hewan? Yang kedua, apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan hewan peliharaan? Yang ketiga, apa yang Anda pertimbangkan saat Anda akan mengadopsi hewan dan sebutkan alasannya? Yang keempat, bagaimana cara Anda memperoleh informasi seputar perawatan hewan peliharaan? Dan di sini ada user persona yang saya dapatkan. Ini saya dapatkan dari teman-teman saya sendiri. Yang pertama ada Ana, dia ibu rumah tangga berusia 29 tahun. Di sini ada jawaban dari keempat pertanyaan yang saya berikan. Di sini ada Ari Warga sebagai pegawai bank dan ada Hilmi Fauzan sebagai mahasiswa.
Untuk pertanyaan pertama, banyak yang menyatakan bahwa mereka ingin memelihara hewan, namun namun mereka tidak mengetahui hewan apa yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Seperti contoh, kita ambil contoh untuk Ana. Ana tidak tahu bagaimana, dia belum pernah memiliki hewan peliharaan sebelumnya, dan dia ingin memiliki hewan peliharaan karena ingin mempunyai teman sebagai teman di rumah selagi suami dan anaknya sekolah. Dan untuk Ari Wardana, dia ingin memiliki hewan karena dia tinggal sendiri dan dia tinggal bekerja. Dia ingin punya hewan yang digunakan untuk, maksudnya bukan digunakan, maksudnya bisa menjaga rumah seperti itu. Dan Hilmi Fauzan ini dia sudah pernah memiliki hewan, namun dia memiliki masalah karena dia hidup masih di kos atau biaya hidupnya masih terbatas untuk memiliki hewan peliharaan. Seperti itu. Berikutnya kita problem exploration. Setelah melakukan wawancara, dapat kita ketahui apa yang menjadi masalah saat hendak memelihara hewan. Yang pertama, kurangnya media yang menjembatani antara calon adopter dan pet shelter. Nah, ini poin yang saya gunakan sih untuk membuat aplikasi ini, maksudnya membuat desain aplikasi ini untuk menjembatani antara si calon adopter sama pet shelter. Yang kedua, masih banyak orang yang mengadopsi hewan karena tampilan atau mungkin tanpa memikirkan dampak dan resiko setelah memelihara hewan itu. Terus yang ketiga, kurangnya kesadaran untuk mencari informasi dan panduan memelihara hewan karena mungkin kesibukan dan lain-lain. Dan kita kali ini menyimpulkan kebutuhan dari usernya adalah yang pertama, media informasi penghubung antara adopter dan pet shelter, seperti itu. Dan yang kedua, rekomendasi hewan peliharaan yang sesuai dengan gaya hidup si calon adopter. Dan yang ketiga, layanan chatting yang menghubungkan adopter dengan orang expert untuk memberikan bimbingan pemeliharaan hewan, mungkin dari pet shelter tersebut. Ya, setelah mempertimbangkan kebutuhan user, sebagaimana kita membuat sebuah mobile app merekomendasikan hewan peliharaan yang cocok dengan gaya hidup adopter dan mendapatkan fitur chat yang dapat digunakan sebagai layanan tanya jawab. Jadi di sini kita asumsikan aplikasi ini, Adopt.me ini adalah milik dari sebuah pet shelter. Seperti itu. Kini di sini ada user flow-nya. Kita mulai dengan melakukan login atau sign up. Untuk autentikasi ini pada halaman register atau sign up ini kita perlu untuk melakukan menjawab quiz terlebih dahulu. Di sini quiz digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi user yang hasil dari menjawab quiz tersebut akan digunakan untuk merekomendasikan hewan yang sesuai dengan calon adopter. Seperti itu. Next ya. Berikut ini adalah low fidelity-nya. Mohon maaf ini saya kurang sesuai kalau membuat low fidelity. Biasanya kalau saya buat itu biasanya udah yang high tapi masih belum rapi. Jadi saya ini masih bikinnya low fidelity yang sudah menggunakan XD. Berikutnya prototype. Ya, di sini ada tampilan dari prototype aplikasi Adopt.me yang nanti akan saya jelaskan melalui prototype di Adobe XD.
Next ya. Ya, mungkin ini nanti akan saya tayangkan. Ya, di sini untuk testing saya hanya menggunakan usability testing karena kemarin belum sempat menggunakan aplikasi Maze karena di Adobe XD masih perlu nggak langsung mas ya, masih perlu di ekspor dulu ya. Iya, Di import dulu ya kalau dari InVision kalau nggak salah. Oh iya, kemarin mepet saya bikinnya buru-buru jadi nggak sempet. Kemarin hanya buat usability testing dan hasilnya saya kirimkan ke teman saya developer dan sedikit adalah hasilnya dari usability testing. Oh iya, di sini apa skor yang diperoleh itu dari rentang 1 sampai 5 itu maksudnya saya belum tulis ini setuju hingga tidak setuju. Jadi sangat tidak setuju, setuju, setuju dan sangat setuju. Seperti itu. Oke. Next. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke. Terima kasih Mas Dimas. Oke. Untuk yang sesi pertama mungkin Mas MC sudah siap? Yuk. Oke, Mas MC silakan memberikan feedback. Ya. Kalau untuk dokumen value yang di present tadi ngikutin yang pertama nggak? Gimana? Iya ngikutin sih mas. Nah ya. Iya. Kayak gitulah yang proper kayak gitu ya. Iya. Mohon maaf tadi yang enak bisa bacanya juga enak meskipun juga ada beberapa yang kurang kayak gitu kan sih. Iya. Kalau yang dokumen. Terus yang visualnya coba masuk ke itunya ke XD-nya kan. Itu niatnya. Oh ya, aku tanya dulu nih, kenapa kok pakai XD? Oh, sebenarnya kemarin itu saya cenderung pakainya XD. Akhirnya saya sekarang pakai Figma. Oh iya. Sebenarnya dulu saya kalau bikin pakai XD, waktu kuliah dulu juga pakai XD. Oh iya. Tapi sekarang udah pindah ke Figma ya? Iya mas. Oke. Itu niatnya pakai mobile kan? Niatnya ya, hanya untuk iOS atau gimana? Kalau rencana ke iOS sih mas. Oh iOS ya? Iya. Oke. Aku ada beberapa catatan sih mas. Jadi kalau mobile itu kan point of view-nya itu kan bukan website lagi kan? Jadi udah gitu kan. Jadi kalau pengen lebih jelas sih sama yang kayak yang di Mbak sebelumnya tadi, kalau di Android itu kan material design, udah pernah dengar ya? Iya. Nah, kalau iOS kan Apple Guideline itu lupa aku, ada nanti di note juga kan. Jadi nanti bisa belajarnya di situ sih. Jadi kalau di iOS itu kayak gimana, buttonnya kayak gimana, formnya kayak gimana, lebih enak kayak gitu. Nirunya juga lebih enak ntar. Terus misal kayak gini kan, kenapa kok aku bilang ini harus mobile, sudut pandang mobile itu coba kita coba di loginnya, coba di zoom di loginnya, di zoom aja. Oh ya play up. Play apa ya? Oke. Di login. Nah kayak gini kan, misal ini di login. Kalau di web itu kan pakai kursor kan, Iya. Itu enak, pasti akurasinya untuk ngeklik itu dapat gitu. Sedangkan kalau di mobile kan itu pakai tangan kan. Iya. Nah, sekarang coba kalau kita login sama register, masnya, spasinya itu kan. Kalau pengen register ya. Susah nggak kalau pakai tangan gitu? Ya, harusnya ada tombol back sih, Mas. Untuk masuk, nanti kita boleh login atau register gitu.
Misalnya gitu kan. Enggak ya, kalau yang sekarang kan karena masnya ini kan terlalu mepet antara tombol login sama register kan. Oh gitu. Iya kan? Sedangkan Iya, Mas. kliknya Mas ya. Ini ya Mas ya. iya, sedangkan kita ngekliknya bukan pakai kursor kan, pakai tangan kan, pakai jari kan maksudnya kan. Oh iya iya. Kalau mobile kan. Jadi kemungkinan kalau klik register sama login itu yang menurutku asumsiku kebanyakan terjadi bakalan keklik register terus. Kenapa? Karena yang pertama ini spacingnya terlalu mepet, terus wilayah besarnya itu ada di registernya kan, patternnya lebih besar di register, jadi kemudian lebih ngeklik ke register terus. Untuk ngeklik loginnya bakal susah gitu. Dan sebaliknya kalau login juga pengen register kayak gitu. Terus kalau pengen spasi yang bagus, biasanya kelipatan 4 gitu. Jadi nanti di pixel perfectnya kalau di develop, di build, bakalan sama persis sama desainnya. Nanti di note juga linknya nanti dikasih. Terus kalau ilustrasinya bikin sendiri, apa gimana? Saya kumpulin sih Mas. Saya padukan dari ambil-ambil di briefing. Oh, ambil briefing ya. Jadi Modifikasi aja. kalau masnya ini kan apa warna-warnanya kan sama, hampir sama register sama login kan. Mendingan lain aja biar orang itu notice kayak gitu. Oh, ini tuh login, ini tuh pentingnya diganti gambar apa kayak gitu. Jadi beda ilustrasinya. Sama aku tadi nyoba apa wallprop, bukan wallprop ya, apa kuis tadi itu nggak bisa ya? Oh iya, ya ini gini Mas, sebenarnya kalau kuis itu saya belum ngisi kuisnya itu apa aja, karena kemarin juga belum sempat melakukan penelitian riset buat apa yang perlu ditanyakan untuk menjawab apa yang perlu dipertanyakan untuk memberi rekomendasi untuk hewan-hewan itu. Jadi halaman kuis saya masih kosong. Oh iya. Emang belum ada sih isinya Mas. Soalnya kan nanti matriksnya kan dari sana kan. Iya. Ya. Nanti bakalannya kuis itu hasilnya untuk merekomendasikan. Ya. Terus coba di profil tadi ada berapa Mas? Ini Mas ya. Masuk ke profilnya sih. Oh, profil. Nah, itu kan di riwayat itu Mas. Iya. Seandainya banyak gimana nanti kalau lebih banyak lagi? Ya, ini belum saya buat sih tampilannya, nanti mungkin kayak slide gitu sebelahnya gitu, atau di more nanti ada listnya hewan yang mau diadopsi. Oh, kemungkinan kalau orang kan kalau mau adopsi mungkin nggak banyak Mas ya. Oke. Jadi nanti juga dipikirin kan juga kalau banyak kayak gimana kan. Oh iya, siap. Itu sih. Jadi udah dari overall udah oke sih, cuman kalau lebih gampang sih lihat itu aja. Apa sih Apple lupa aku. Iya Mas. Human Interface Guideline. Ya, Human Interface Guideline. Jadi di sana enak ntar, jadi tinggal belajar aja. Atau kalau Mas pengen belajar size-nya seberapa dan gimana, itu bisa pakai Sketch. Kalau Sketch itu Apple udah punya, nanti udah punya library-nya, tinggal digeser-geser aja. Jadi panduan desain iOS gampang lah itu. Pattern-nya kayak gimana, topbarnya kayak gimana. Itu aja sih Mas. Thank you ya Mas ya. Terima kasih Mas. Sudah Mas MC, aman? Man. Oke, sekarang lanjut ke Mas Fadil. Mas Fadil, monggo silakan. Oke, halo Mas Dimas. Halo Mas Fadil. Nah, ini pertanyaan mirip-mirip kayak yang pertama tadi. Oke. Kenapa yang lebih dibantu itu yang orang mau ngadopsi? Iya Mas, tadi saya sempat kaget juga, pertanyaan itu bagus.
Jadi saya baca kemarin itu, saya langsung kepikirnya bagaimana calon adapter itu bisa terhubung sama si pet shelter. Jadi saya langsung kepikiran, oh berarti ada yang salah ini dari pet shelternya. Coba kita buatkan aplikasi yang membantu orang-orang yang mau adopsi biar terhubung sama si pet shelter. Jadi saya fokusnya ke gimana ke orang-orangnya dulu, si calon adapternya itu. Gitu sih Mas. Oke, terus di ini Mas, di bagian interview. Itu emang cuman Di quiz ini Mas ya. ini Mas, waktu yang sampean user interview ke user itu. Oh yang di PPT. Di PPT. Iya. Itu apa? Coba lihat Mas. Udah tampil kan? Udah. Oh, udah. Itu emang pertanyaannya cuma 4 aja Mas. Iya, pertanyaannya 4 aja. Coba nanti pertanyaannya lebih digali lebih dalam lagi untuk benar-benar bisa tahu sebetulnya yang dirasain sama user itu apa, terus kesulitannya itu yang paling dirasain sama user itu apa, supaya nanti solusi yang kita tawarkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang sebetulnya menjadi problemnya mereka. Terus lanjut lagi di UI-nya Mas. Nah, di UI-nya tuh itu font terkecilnya sampean pakai berapa Mas? Ini kayaknya 8 Mas. Waduh. Saya paling kecil itu biasanya kalau nggak 10, 11. Itu pun harus pakai, kalau di Figma itu harus pakai Figma Mirror. Iya, akhirnya saya sekarang pakai Figma juga sih Mas. Ada Figma Mirror itu. Ya, paling tidak meskipun kecil perlu dipastikan terbaca. Kayak aplikasi Linkaja itu kan kecil-kecil ya fontnya, tapi masih terbaca. Nah, biasanya saya kalau pakai font kecil, font weight-nya saya tebelin, pakai medium, semi bold, atau bold. Gitu, Mas. Terus di bagian kuesionernya sampean yang di UI. Nah, itu sampean lupa ngasih ini tujuan. Tujuannya untuk apa interview kuesionernya ini, supaya user itu tahu kuesionernya ini tujuannya apa, terus ada apa yang melatar belakangi adanya kuesioner ini. Itu perlu Mas. Iya sih Mas. Terus nah, setelah permintaan adopsi hewan itu selesai dikirim di UI-nya itu, berarti proses selanjutnya kan ada lanjutannya toh Mas ya, ada proses lanjutannya. Itu UI-nya ada. Kalau di UI-nya nggak ada. Soalnya kalau udah terkirim prosesnya udah disetujui, nanti dia mencetak ini Mas. Cetak surat permohonan. Nah, nanti surat permohonannya itu setelah dicetak dibawa ke pet shelter-nya itu. Gitu sih. Kenapa nggak gini aja Mas? Cetak surat permohonannya itu lewat ngetik aja. Jadi saya yang mau ngadopsi ya, saya tinggal ngetik aja di aplikasi ini, terus kirimnya ke shelternya itu. Tujuannya kan supaya shelternya dapat surat permohonan kan? Iya gitu. Nah itu lebih simpel. Terus adopsi sudah. Nah terus ini Mas, kalau misalnya kan di problemnya kan ada million of animal, berarti kan ada banyak intinya. Nah, banyak itu supaya kita bisa menemukan hewan yang sesuai dengan preferensi atau varian yang kita suka, berarti kan perlu bantuan filtering data. Kayak kita di e-commerce itu kan banyak banget datanya kan. Nah, filtering itu dibutuhin Mas. Sampai ada nggak filteringnya? Kalau di sini saya nggak ada filtering. Kemarin akhirnya pernah buat sih, maksudnya kalau data si hewan itu saya tampilkan semua. Tapi kok kalau saya tampilkan semua, takutnya misi saya untuk merekomendasikan itu malah nggak tercapai. Makanya di sini
filteringnya itu masuk ini mas, udah ke rekomendasi ini. Jadi hewan-hewan yang ditampilkan di sini itu hasil dari filtering gitu mas. Oh, tapi kalau misalnya saya mau ngeksplor lebih banyak lagi, bisa apa Kalau enggak? explore ya mungkin kita ubah dulu ini kan. Jadi saya ngambil, kenapa kok saya harus ngisi pertanyaan itu, saya referensi saya di aplikasi Bibit mas. Kalau aplikasi Bibit kan dia bikin pertanyaan dulu, maksudnya ada yang sistem rekomendasi, ada yang kamu bisa beli sendiri. Nah di sistem rekomendasinya itu dia kayak ngisi pertanyaan gitu, kalau dia sekiranya hasilnya nggak sesuai, dia ulangi lagi pertanyaan, dia ngisi pertanyaan lagi. Oh mungkin kalau di sini poin waktu saya kurang, coba saya ngisi pertanyaan lagi, poin waktu saya tambah, hewannya apa yang akan keluar gitu sih mas. Kalau pertimbangan saya mas, Ya, lebih enak pakai filtering. Kenapa? Saya tinggal buka filtering, filter data, tampil yang difilter, yang sesuai sama yang saya filter. Kalau saya bosen, saya nggak nemu, saya ubah lagi filteringnya. Jadi persis kayak kita milih produk di e-commerce. Coba nanti saya pertimbangkan lagi. Lakuin ini, competitive analysis. Itu aja mas dari saya mas. Oke, sudah Mas Fadil ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan feedbacknya. Semoga hari ini apa yang diberikan oleh reviewer juga bisa bermanfaat gitu ya. Oke, lanjut ke Mbak Arin. Sudah siap? Iya, halo, iya, boleh. Oke. Ayo Mbak Arin, Halo monggo, Mas, silakan. Mas. halo Mbak Arin, Dengar saya? gimana? Oke. Ya, sebenarnya kasusnya sama ya. Teman-teman udah nge-define persona, cuman alangkah baiknya kalau dieksplor lebih luas ya, karena kadang-kadang kita itu nge-define persona itu nggak cuma satu isinya, bisa 2 atau 3. Tadi kan udah nge-define 3 persona waktu saya lihat. Iya. Cuman persona ini sama skopnya adalah mereka yang akan nyari hewan, gitu kan ya? Iya benar. Oke, nah alangkah lebih baik dieksplor lagi apakah ada pihak-pihak tertentu yang memang dia itu kayak shelter atau orang-orang yang menyalurkan hewannya. Nah, kayak gitu. Biar nanti ketemu di tengah antara orang yang ngadopsi hewan sama orang yang mereka yang pengen ngasih tahu orang yang ngadopsi atau yang ngasih tahu info hewannya. Bisa aja shelter. Soalnya dari review-review kemarin itu teman-teman punya data shelter gitu, tapi di shelter ini nggak pernah kepegang sama sekali, padahal mereka kan yang ngasih info hewannya ya. Kemudian kita ke bawah define hasil define. Nah, ini kan kurangnya media gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya, ini yang menjembatannya antara calon adopter sama penadopter ya. Oke. Daunnya. Yang mengadopsi hewan karena tampilannya saja tanpa memberikan dampak. Oke, yang kedua. Itu yang sadar rekomendasi. Coba kayak insert-nya dong. Gimana? Insert-nya. Iya gimana? Coba ke bawah. Slide Ke yang bawah. bawah. Oke. Oke. Alangkah lebih baik 2 slide yang tadi dijadiin 1 ya. Karena kan Anda nyebutinnya berkesinambungan ya dari rapidnya apa, user needs-nya apa. Kecuali kalau memang konteks komunikasi seperti ini lebih baik dijadiin 1 sih kalau misalnya masih ada sambungannya biar waktu cerita enak. Oke, siap. Terus coba dong ke prototipe tadi, kan penasaran deh kenapa kok ada bagian profil ya yang di atas, coba di zoom. Oh ini ya? Nah, Ini ya? oke. Baik, Ini ya kak? coba di zoom dong ke profilnya aja. Ini isinya sekali lagi belum fix ya mbak ya, maksudnya ini kan hasilnya ini bakalan tayang dari pertanyaan, hasil dari pertanyaan gitu loh. Iya. Tapi Ini belum pasti sih. oke, nggak apa-apa. Tapi pengen tahu alasan
alasannya sih, kenapa kok ada bagian keuangan sama perhatian nih. Soalnya kalau keuangan itu kan sensibel gitu, maksudnya kayak oke, kita mau adopsi, tapi kenapa keuangan kita harus dikasih tahu ya, fungsinya untuk apa gitu. Maksudnya di sini keuangan itu berapa banyak yang bisa kamu spend untuk memelihara hewan itu juga. Baik. Jadi ada nanti di pertanyaannya itu nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan keuangan untuk memelihara hewan seperti itu. Baik. Oke. Nah ini bisa dijadiin materi buat usability testing sekalian ya. Jadi kalau kita biasanya usability testing kan paling nggak selain user disuruh ngisi kuesioner atau ngerjain satu task, nah nanti akhirnya coba tanyain dulu. Nah kira-kira dari hasil usability ini ada saran nggak buat kamu? Nah nanti coba disinggung-singgung dikit lah soal soal bagian-bagian konten yang menurut kamu belum fix atau masih ragu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerjain riset atau apa, ketika kita nggak punya waktu banyak atau ketika kita harus validasi cepat, itu lebih baik kayak pakai cara yang paling gampang. Misalnya sampling 3 orang, interview, langsung kamu kasih pertanyaannya, cuman kamu harus ngasih poin-poin di mana bagian-bagian yang harus benar-benar divalidasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya 3 orang itu masih belum ngasih jawaban yang pas atau yang masih belum bisa ngasih kepuasan ke kamu nanti harus ngambil user keempat sama kelima gitu. Biasanya kita 4 sama 6 user itu udah cukup sih. Gitu. Karena di sini kan juga nggak pakai survei ya. Iya, nggak pakai. Kemudian hati-hati dalam hipotesis ya, gitu. Dari yang pertama tadi itu juga sama, hati-hati sama hipotesis. Kalau misalnya di tengah riset itu kamu nemuin hipotesis baru, silakan dikasih tahu temuan barunya itu apa. Nah, misalnya kalau kayak tadi kan yang seperti singgung sama teman-teman reviewer kan juga personanya gitu kan. Nah, kalau misalnya personanya harus berupa di situ, nah kamu bilang kenapa sih persona ini muncul gitu. Kayak misalnya shelter atau apa. Terus nanti kalau misalnya ini masih dilanjut, benar tadi kata Mas Fadil, coba validasi teknik yang pakai kuesioner itu tadi ya, pakai pertanyaan-pertanyaan. Lebih gampang mana sih user nyari hewan, dikasih pertanyaan langsung dikasih jawaban, atau mereka filter tapi nyari lagi. Kalau mobile, behavior mereka itu lebih suka scroll ke dalam gitu. Paham nggak maksud saya? Iya, paham. Soalnya kemarin itu saya referensinya ke bibit sih. Oh, oke. Itu sih. Jadi dia kan nampilin itunya, persentase hasil dari pertanyaannya itu apa aja. Dan itu persentasenya itu digunakan untuk membeli saham-saham apa yang sesuai sama pribadi kamu. Jadi saya langsung kebayangnya ke bibit itu sih, Kak. Boleh sih kalau pakai benchmark kayak gitu. Tapi ini ya, jangan sampai salah kalau misalnya kita harus nyamain behavior tertentu dengan yang seperti ini gitu. Kalau misalnya yang tadi benchmarknya kan memang kalau saya bilang usernya expert dan itu kan sangat sensitif gitu kan. Itu boleh pakai pertanyaan. Contohnya kalau misalnya produknya kayak produk obat atau produk untuk menentukan personalisasi kesehatan, nah itu baru kamu bisa pakai pertanyaan yang sifatnya memang lebih kayak ke individual gitu. Tapi kalau misalnya kayak kalau nge-benchmark ini, kamu rasain aja flow-nya, oh ini kayak nyari barang ya, oh, berarti paling deket kan ke e-commerce, paling nggak kita nggak bikin flow baru yang user harus belajar. Kalau katanya don't make me think. Kebiasaan user yang udah biasa belanja di e-commerce itu bisa dimanfaatin untuk flow-nya dari tiap aplikasi kita yang kita bikin gitu. Jadi cari benchmark yang lebih dekat. Ini inovasinya bagus, cuman butuh divalidasi ya. Kalau dilanjut, bagus sih untuk next prototype-nya gitu. Hasil dari versi ini gimana dibandingin berikutnya dari hasil usabilitasnya gitu. Saran saya di situ sih. Udah cukup sih dari saya. Terima kasih, Kak. Sama-sama.
Oke, terima kasih Harin. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah diberikan reviewnya ya. Mas Fadil, Mas MJ, sama Mbak Arin, terima kasih. Semoga nanti apa yang diberikan sama reviewer, teman-teman yang tadi presenternya bisa dicatat dan bisa dilakukan atau diimplementasikan nanti ketika melakukan validasi ataupun revisi dari di case-case-nya ya. Oke, itu aja karena waktunya juga udah mepet dengan buka puasa. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat berbuka puasa. Semoga hari ini berkah ya setelah membagikan ilmunya itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.